Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, adalah sesuatu yang sungguh menyenangkan kalau pada saat ini kembali program Sabda Menyejukkan dapat menyapa Anda sekalian, khususnya pada minggu ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kembali melihat dasar firman Tuhan yang akan menjadi pemberitaan pada hari ini, yang kembali diambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan demikian: jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita memperhatikan 2 Timotius 2 ini, maka sesungguhnya ada banyak hal yang menarik untuk direnungkan. Bahkan bukan saja untuk direnungkan, tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman yang disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, ketika uraian firman ini disampaikan, maka harus dilihat dalam konteks kasih karunia atau anugerah. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, maka pada saat ini saya akan mengangkat beberapa hal yang dalam konteks kasih karunia itu berkaitan dengan kehidupan orang-orang percaya, dan itu dianalogikan dengan beberapa model, seperti bagaimana kehidupan orang-orang percaya itu sebagai seorang prajurit. Bagaimana seharusnya kehidupan orang-orang percaya itu sebagai seorang olahragawan. Bagaimana kehidupan seorang Kristen itu seperti seorang pekerja, seorang petani. Dan dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 ini diumpamakan sebagai perabot atau bejana. Pernahkah kita berpikir, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang keprajuritan, maka itu berbicara tentang ketahanan. Ketika kita berbicara tentang seorang olahragawan, maka ini berbicara tentang disiplin hidup. Ketika kita berbicara tentang seorang petani, maka sesungguhnya kita berbicara tentang ketekunan. Dan ketika kita berbicara tentang seorang pekerja, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kegigihan dari seorang pekerja. Dan dalam konteks ini, dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 sebagai bejana, maka dari perspektif saya lebih melihat kepada fungsi dari bejana itu tersebut. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ada banyak analogi yang ditulis dalam Alkitab, tetapi 2 Timotius 2 ini memiliki kekayaan, memiliki lebih dari satu analogi. Kalau saya hitung-hitung ada sekitar 5 analogi yang menggambarkan bagaimana seharusnya orang Kristen itu atau orang percaya itu hidup di dalam kasih karunia. Dan kalau gambaran-gambaran seorang prajurit, seorang petani, seorang olahragawan, seorang pekerja, dan juga bejana adalah dalam rangka kita meresponi kehidupan di dalam kasih karunia atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa bejana kekudusan itu adalah menyangkut spiritualitas orang-orang percaya, yaitu keterbukaan kita pada pimpinan Roh Kudus yang akan terus menolong dan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu kita saat ini akan melihat bagaimana agar spiritualitas itu tetap terjaga dengan baik melalui fungsi bejana tersebut. Bejana dapat dikatakan berfungsi apabila bejana itu mulai diisi oleh sesuatu. Saudara-saudariku sekalian, dalam ayatnya yang ke-21 dari teks ini atau dalam pasal ini mengatakan bahwa perabot itu
adalah untuk maksud yang mulia yang terbuat dari emas dan perak, lalu selebihnya adalah yang kurang mulia. Dan saya percaya bahwa sang penjunan itu, yaitu Kristus, menginginkan kehidupan kita, menginginkan kehidupan saudara dan saya untuk maksud yang mulia melalui kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kali ini saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk dapat melihat atau berfokus pada fungsi dari bejana tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa bejana akan berfungsi bila diisi, maka demikianlah kehidupan orang-orang percaya akan memberikan dampak yang besar apabila bejana hidupnya selalu diisi. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara sekalian, kalau hidup kita itu diumpamakan sebagai bejana, pertanyaannya, diisi dengan apa kehidupan ini? Mari kita lihat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oh saudara-saudariku sekalian, bejana itu diisi oleh janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu kita dapat temukan dalam firman-Nya. Janji-janji Tuhan adalah sebuah kepastian hidup yang selalu berpegang pada perjanjian Tuhan, maka hidupnya akan selalu diisi. Hidupnya akan selalu disegarkan. Bahkan saudara-saudariku sekalian, kehidupannya akan terus mengalami kelimpahan hidup. Kelimpahan hidup yang dimaksud adalah kelimpahan pengharapan. Sebab dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang rawan bagi banyak orang mengalami keputusasaan. Tetapi di dalam Kristus kita mengalami kelimpahan pengharapan. Kelimpahan sukacita, sebab akibat dosa maka manusia tertawan dan tidak mengalami kebahagiaan sejati. Namun dengan penebusan Kristus di atas kayu salib, maka kebahagiaan atau sukacita menjadi milik orang-orang yang ditebus. Kelimpahan kasih, sebab hanya di dalam Kristus kita menemukan kasih yang mampu menggerakkan cinta kasih persaudaraan di tengah-tengah kegetiran hidup akibat dari berbagai gesekan sosial yang begitu kuat. Dan kita cukup prihatin dengan kejadian yang baru saja terjadi di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Ambon sana. Oh saudara-saudariku sekalian, mengapa peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi? Karena begitu banyaknya gesekan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga orang berlomba-lomba untuk menempatkan dirinya, untuk menempatkan kepentingannya di atas berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Saudara-saudariku sekalian, jika kita hidup di dalam kelimpahan, sesungguhnya kita sedang hidup di dalam kasih karunia. Dan bila kita hidup di dalam kasih karunia yang berdampak dalam kehidupan masyarakat, maka kita dapat menciptakan suatu kehidupan yang berdampak besar dalam komunitas di mana kita tinggal. Sebagaimana Nabi Yesaya mengatakan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Yesaya 11 ayatnya yang ke-6. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, saudara-saudariku sekalian, sesungguhnya harus kita mulai di dunia ini. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini seharusnya mulai terwujud ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan saudara-saudariku sekalian, kita tidak perlu menunggu nanti di surga baru dapat melihat
hidup yang penuh damai sejahtera itu. Kini saudara-saudariku sekalian, bejana yang selalu diisi oleh firman adalah bejana yang bukan saja terisi sampai penuh, bahkan sampai meluap. Sekali lagi, bejana yang selalu diisi oleh firman adalah bejana yang bukan saja terisi sampai penuh, bahkan sampai meluap. Setiap mereka yang selalu rindu akan firman Tuhan adalah bejana itu. Sekali lagi, setiap mereka yang selalu rindu akan firman Tuhan adalah bejana itu, sehingga dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang menyejukkan dan selalu membawa dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana firman katakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayatnya yang ke-38. Saudara-saudariku sekalian, untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana bejana itu dapat diisi bahkan sampai meluap, izinkan saya mengutip perkataan dari Jenderal Bala Keselamatan ke-6, yaitu Jenderal Albert Osborne, melalui nyanyiannya. Dia menggambarkan bejana yang diisi sampai meluap itu demikian: hidupku bagaikan roti Kristus yang terpecah, kasihku adalah anggurnya yang tercurah, cawan yang penuh, meja yang dibentangkan bagi namanya, sehingga jiwa-jiwa disegarkan dan dikenyangkan. Kiranya hidupku memancarkan kehidupannya. Saudara-saudariku sekalian, bejana yang terisi itu, bahkan bejana yang meluap itu, adalah hidupmu, hidupku, hidup kita, yang menggambarkan roti Kristus yang terpecah. Bejana yang terisi bahkan sampai meluap itu adalah kasih-Mu, yang adalah kasih dari Tuhan itu, bagaikan anggur yang tercurah. Bejana yang terisi dan meluap itu adalah hidup-Mu, bagaikan cawan yang selalu terisi. Bejana yang selalu terisi dan meluap itu adalah hidupmu, yang menggambarkan Kristus ada di dalam dunia ini. Sebab kehadiranmu adalah mewakili Kristus. Sehingga dimanapun Anda berada, di gereja, di sekolah, di keluarga, di tempat pekerjaan, akan selalu memancarkan roti Kristus yang terpecah, kasih-Nya yang bagaikan anggur, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita akan disegarkan dan dikenyangkan. Kiranya pada minggu ini, dan doa saya bagi kita semua, kita akan menjadi bejana kekudusan, yaitu bejana yang selalu terisi dan meluap. Nama Allah diagungkan, umat-Nya diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami kembali boleh diingatkan bahwa hidup kami adalah bejana yang harus terisi, bahkan meluap, sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami akan diberkati. Keluarga kami akan selalu diberkati. Kehadiran kami akan selalu dirindukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, karena hidup kami memancarkan kehidupan-Mu yang agung dan mulia. Hamba-Mu berdoa kiranya semua
yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, hidup mereka dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah manajemen dari Radio Cakrawala ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Akhirnya saudara-saudara sekalian, kita kembali akan mendengarkan doa berkat yang disampaikan melalui pujian. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.